Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ade Alimin? Sehat? Ya, alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat ini. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Sengaja Bapak panggil Ade kemari untuk bertemu dengan Bapak. Karena amati selama ini Ade ini dalam mengumpulkan tugas selalu individu, ya. Padahal hasil tugas Ade itu bagus, tetapi Ade mengumpulnya selalu individu, gitu. Jadi Bapak mencoba memanggil Ade untuk berbincang-bincang di sini. Kira-kira nanti kedepannya Ade akan selalu melakukan tugas secara individu. Kalau lama-kelamaan Ade selalu seperti itu kan, kalau menghadapi tugas-tugas yang semakin rumit, pasti kan akan semakin berat kalau Ade mengerjakan sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut Ade, kira-kira ke depannya itu akan bagaimana gitu? Memang salah Pak ya, saya kalau berlaku seperti itu. Tidak salah. Kita kan bincang-bincang di sini deh ya. Jadi Bapak ngundang Ade itu bukan bermaksud untuk menghakimi, kita bincang-bincang saja. Karena kita Ade ini sekolah di sini masih 3 tahun ke depan kan. Selalu pekerjaan itu dikerjakan sendiri. Oke lah kalau untuk pekerjaan yang ringan. Tetapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang memerlukan biaya banyak, tentu kan Ade akan akan terasa berat gitu. Apakah tidak ada keinginan di benak Ade itu untuk bagaimana bisa berkelompok, bagaimana bisa mengerjakan itu bersama-sama teman? Kira-kira bisa Ade ceritakan kepada Bapak? Oh iya Pak, memang sih saya sebenarnya suka juga sih bekerja secara berkelompok dengan teman-teman lainnya. Tetapi ada beberapa teman, menurut saya tidak nyaman ketika bekerja sama dengan mereka, begitu. Karena kan selama ini biasanya kalau saya bekerja, pernah juga bekerja berkelompok, tapi kebanyakan hanya saya yang bekerja Pak. Seperti itu ya. Makanya saya lebih memilih lebih baik saya kerja sendiri saja daripada berkelompok tapi ujung-ujungnya saya juga kerja sendiri, seperti itu. Iya. Jadi itu yang menjadi masalah sehingga Ade selalu mengerjakan secara individu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Memang sebenarnya itu masalahnya Pak. Iya. Terus tidak ada masalah lain gitu selain Ade selalu kerja sendiri. Kira-kira ada nggak hambatan-hambatan lain, masalah lain yang biasa Ade temui sehingga Ade itu lebih cenderung memilih sendiri? Sepertinya tidak ada Pak, masalahnya sebenarnya hanya itu. Hanya saya merasa tidak nyaman saja ketika bekerja sama dengan teman-temannya. Yang seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Seperti itu. Masalah lain kayaknya tidak ada Pak. Gitu ya, tidak ada ya? Iya. Terus ada nggak kemungkinan yang bisa Ade tempuh gitu, misalkan ya, karena tidak mungkin dalam 3 tahun itu akan kerja individu terus kan, apalagi kayak tadi yang cerita untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat dan memerlukan biaya yang agak banyak, kan tidak mungkin ditanggulang sendiri. Terus ada tidak kemungkinan yang bisa Ade ambil gitu, yang bisa Ade tempuh supaya Ade dengan kelompok lain itu, dengan teman-teman yang lain bisa mengerjakan pekerjaan
bersama-sama. Bagaimana Pak ya? Saya bingung Pak, apakah saya mampu atau tidak ya untuk bekerja berkelompok kalau dengan kondisi teman-teman yang seperti itu. Ada solusi dari Bapak enggak? Solusi. Jadi gini. Jadi kalau dengan teman-teman gitu ya. Iya. Selama kita itu bisa menahan diri, bisa menahan emosi kita ya, tidak egois. Mungkin bisa saja. Tapi kan kadang-kadang kayak tadi ya yang sempat Bapak simak, teman-teman adik itu selalu membebankan pekerjaan itu sama adik, dan adik merasa kalau gini mending sendiri aja gitu kan ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Makanya itu saya selalu sendiri. Itu yang kasus begitu yang saya tidak mau Pak. Jadi kira-kira adik pernah nggak membayangkan indahnya kita seandainya bisa berbagi dengan teman-teman gitu? Iya Pak, sih sebenarnya saya selalu membayangkan bagaimana saya bisa bekerja sama dengan teman-teman. Tapi caranya itu Pak yang saya tidak tahu Pak. Karena itu tadi ketika saya bertemu dengan teman yang modelnya seperti itu yang jadi masalah Pak bagi saya Pak. Oh gitu ya? Iya. Berarti saya Pak ya. Kalau Bapak perhatikan adik ini orangnya memang pekerja keras ya, gigih, pekerja keras ya, selalu bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, mampu melakukan sendiri. Tapi kan gini loh Dek, kita ibaratkan sapu lidi aja ya. Sapu lidi itu kalau dia sendiri kan gampang patah. Terus kalau kita jadikan bersatu kan susah dipatahkan ya. Iya Pak, betul Pak. Nah jadi kalau misalkan adik mempunyai kemampuan yang luar biasa, terus ditambah lagi dengan teman-teman lain mempunyai kemampuan yang luar biasa lagi. Bagaimana kita kalau kita coba gali kemampuan teman-teman ya, yang adik membangun komunikasi dengan teman-teman, adik gali kemampuan teman, diaktifkan lagi untuk teman-temannya untuk lebih berusaha, mungkin hasilnya akan semakin bagus lagi. Kira-kira gimana Dek? Betul juga Pak ya. Kalau saya bekerja sama dengan teman-teman pasti lebih baik lagi. Iya. Pasti lebih baik lagi. Tapi itu Pak, saya maunya teman-teman itu harus mampu juga bekerja sama dengan saya Pak. Oh iya. Gitu. Berarti yang jadi PR kita ke depan itu bagaimana bisa teman-teman itu dalam bekerja sama dengan adik itu mau lebih aktif gitu maksudnya adik. Iya betul Pak. Oh iya. Terus menurut adik ada nggak peluang yang bisa diambil dari sini supaya teman-teman lebih aktif lagi dalam bekerja? Kalau saya pikir-pikir Pak, bisa sih sebenarnya, cuma agak berat begitu. Iya. Yang kemungkinan yang bisa saya lakukan, mungkin kalau ada tugas lagi yang diberikan oleh guru ke saya secara berkelompok, mungkin Pak bisa saya untuk langkah-langkah awal barangkali Pak saya bisa berkelompok dengan teman-teman yang saya anggap lebih aktif begitu, yang bisa diajak bekerja sama dengan saya. Begitu Pak. Oh gitu. Oh iya.
Kan tidak semua teman juga kan Pak yang seperti itu. Tapi kebetulan saya ini kan di tugas Bapak, beberapa teman itu yang memang tidak cocok untuk bekerja sama dengan saya Pak. Oh iya, betul betul betul, betul. Oke, jadi itu ya salah satu solusi yang bisa kita ambil ya. Ya. Oke, jadi ke depan ya, kira-kira rencana adik untuk mencapai tujuan ini bagaimana? Rencana saya Pak ya untuk mencapai saya bisa bekerja sama dengan teman yang lain begitu. Iya, iya. Ya. Insya Allah Pak saya bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Yang penting teman yang sekelompok saya itu adalah teman yang saya anggap bisa untuk bekerja sama Pak. Begitu. Jadi kalau boleh saya meminta ke Bapak, ketika nanti ada kerja kelompok, tugas kelompok, dimohon saya Pak dikelompokkan dengan teman-teman yang saya anggap bisa untuk diajak bekerja sama, gitu Pak. Oh iya iya iya. Kemudian kira-kira cara adik untuk mengantisipasi kira-kira bila ada kendala gitu, ada yang mau adik lakukan jika ada kendala yang dihadapi? Apa ya Pak ya? Saya masih bingung Pak. Kan dalam tadi kan adik berencana ke depan mau berkelompok dengan teman-teman yang adik pilih yang menurut adik aktif gitu ya. Iya. Ya, terus kan tidak mungkin apa yang kita rencanakan itu mulus ya, pasti ada kendala gitu, pasti ada saja hambatan. Ya, kira-kira yang bisa adik lakukan untuk mengatasi hambatan ini apa? Kalau ada hambatan Pak, saya bekerja sendiri lagi. Ya, jangan gitu dong. Tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana solusinya gitu yang dicari supaya adik tidak kerja sendiri lagi? Iya. Mungkin saya akan mengajak teman-teman Pak supaya aktif gitu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya mereka ada kendala, misalnya sulit untuk bekerja sama, mungkin saya laporkan ke Bapak saja Pak. Mungkin begitu Pak. Oh, dilaporkan ke Bapak nanti. Iya. Misalnya ada teman saya, satu kelompok saya tidak mau dia bekerja, begitu kan? Misalnya tugasnya selalu dibebankan kepada saya. Nah, saya tepat telepon Bapak atau hubungi Bapak. Begitu Pak. Ya, bagus sekali itu. Iya, iya. Itu bagus sekali. Iya, daripada saya kerja sendiri lagi toh. Nah, iya. Betul itu. Kira-kira menurut adik ya, siapa saja yang bisa membantu adik supaya apa yang menjadi tujuan kita supaya kerjasama kelompok itu bisa berjalan. Siapa saja yang bisa membantu? Orang yang bisa membantu saya Pak, sepertinya Bapak orangnya. Iya. Karena Bapak yang sudah tahu persis masalah saya Pak. Kayaknya Bapak deh yang pas. Kalau yang lain, apalagi saya meminta tolong kepada guru lain kan saya segan Pak. Oh, sungkan ya? Iya, saya sungkan. Terus bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah kita bincang-bincang hari ini? Saya menunggu tugas dari guru Pak. Oh, menunggu tugas? Iya, kalau ada tugas dari guru ya saya akan bekerja dengan teman lain. Kalau tidak ada tugas ya saya bermain saja dengan teman yang lain. Begitu. Saya beraktivitas biasa maksud saya Pak. Tapi kalau ada tugas kelompok bisa dikerjakan secara berkelompok adik ya? Iya, insya Allah Pak bisa. Ya.
akan coba Pak. Oh iya, bagus sekali. Kemudian komitmen adik terhadap rencana kita? Komitmennya, kalau misalnya sudah ada tugas yang diberikan oleh guru, insya Allah saya akan kerja sesuai waktu dan sesuai arahan dari guru kalau memang dia bekerja secara berkelompok. Oh iya. Begitu. Kalau waktunya kan jadi, ini Pak, waktunya kan tergantung gurunya Pak. Kan tugasnya kan, kan kita murid ini Pak hanya menunggu saja kapan ditugaskan, di situ kita baru bekerja. Gitu Pak. Jadi adik siap ya untuk mengerjakan tugas secara berkelompok ya, tidak individu lagi. Insya Allah Pak, saya siap. Oke, terima kasih adik atas waktunya kita bertemu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa hasil untuk pendidikan adik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin Pak. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus yang tadi, Pak Alimin, Pak Awaluddin dengan adik Alimin, tadi tujuannya menurut saya sudah bagus, karena di situ tujuannya sudah dalam apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi adik Alimin. Jadi permasalahan itu dia tidak mau bekerja sama dengan temannya pada saat di kegiatan bekerja kelompok. Terus kemudian untuk identifikasi masalah juga menurut saya sudah pokok, karena di situ mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi adik Alimin, yaitu dia tidak mau bekerja dengan temannya, kemudian dia merasa rendah hati karena dia tidak mau diakui dengan temannya kelompok, merasa tidak nyaman dengan temannya yang dalam kelompok. Kemudian akhirnya dia bekerja sendiri, baik menunjukkan tugasnya mandiri. Kemudian juga untuk rencana aksi ke depan, hanya tadi disampaikan oleh Pak Awaluddin bahwa dia akan memiliki dan bekerja bersama dengan teman-temannya sampai pada saat dia ditugas oleh gurunya. Kemudian tanggung jawab berarti artinya rencana ke depannya nanti dia bisa bekerja sama dengan teman satu kelasnya, dan dia sudah merasa percaya diri bahwa ada teman lain yang masih mau jadi teman di dalam kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat tadi di kasus 1 untuk tujuan saya sudah melihat coach di sini sudah melakukan atau sudah menyampaikan tentang tujuan coaching. Tadi Pak Awal sebagai coach mengatakan tujuan kita di sini untuk bincang-bincang. Walaupun dibilang bincang-bincang itu sudah merupakan tujuan dari coaching tersebut, untuk menggali masalah yang ada pada siswa alim tadi. Kemudian identifikasi, saya melihat bahwa coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi potensi
coach, sehingga coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun proses coaching. Jadi tadi sudah masuk di situ, Pak Awal sudah menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga coach bisa menyampaikan tentang apa yang dia rasakan. Kemudian masuk di rencana aksi, saya sudah melihat juga di sini bahwa seorang coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam penyelesaian permasalahannya. Ya, tadi Pak Awal sudah menyampaikan kepada siswa atau adik Alimin bahwa apa yang harus dia lakukan, bagaimana supaya bisa lebih nyaman dengan teman-temannya. Pak Alimin juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa siswa yang pengen diajak untuk kerjasama di awal. Nanti kan seterusnya ada beberapa siswa lagi. Kemudian masuk di tanggung jawab, coach di sini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi Pak Awal sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Alimin, sehingga Pak Alimin sebagai seorang siswa tadi menjawab, tanggung jawabnya adalah kalau ada tugas nanti dia akan mencoba untuk kerjasama dengan teman-temannya, walaupun di awal ini dia akan bekerja sama dengan teman-teman yang mungkin dia merasa nyaman dulu. Nanti ke tugas berikutnya mungkin dia akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain lagi. Cuman itu penilaian saya dari pengamat. Terima kasih.